Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudaraku, dimanapun Anda berada, sesungguhnya kehidupan adalah negeri ujian dan penuh cobaan. Tidaklah seorang manusia ataupun seorang hamba hidup di dunia ini kecuali dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia kelak nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai bentuk cobaan atau ujian yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un. Wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada kamilah kalian engkau akan kembali. Saudaraku, seiman dan seakidah dimanapun Anda berada, terkadang ujian dan cobaan dalam hidup itu bisa berupa kelapangan dan kenikmatan, bisa berupa kesempitan dan musibah, dan juga bisa berupa sakit maupun sehat, dan bisa juga berupa kekayaan dan kemiskinan. Namun seorang mukmin akan menghadapi ujian dalam dua keadaan, yaitu dalam keadaan susah dan keadaan senang. Dan perlu kita ketahui juga, saudaraku, sejatinya setiap ujian, setiap cobaan yang menimpa manusia akan selalu ada kebaikan di balik semuanya itu. Akan ada banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari cobaan dan ujian tersebut. Dan ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh salah seorang sahabat yang mulia, dari sahabat Anas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban lil mu'min." Sungguh menakjubkan seorang mukmin itu. La yaqdiyallahu lahu syai'an illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah menetapkan sesuatu untuknya illa kana khairan lahu, kecuali itu merupakan kebaikan untuknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Namun juga perlu kita renungkan, wahai saudaraku, seorang mukmin dalam setiap kondisi ujian yang dihadapi, ia akan senantiasa selalu berada dalam kebaikan. Seorang mukmin yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala ia ditimpa sebuah ujian, tatkala ia ditimpa sebuah cobaan, baik itu berupa kesusahankah ataupun kesempitan, seperti halnya sakit, kemiskinan atau musibah lainnya, pasti dia akan menghadapinya dengan sabar, penuh tabah dan ikhlas menghadapi cobaan dan ujian tersebut. Dan dengan kondisi ujian semacam itulah seorang mukmin akan mendapatkan pahala berupa orang-orang yang sabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau Allah mengujinya dengan kesenangan ataupun kelapangan, seperti
ia diberikan kondisi sehat ataupun kekayaan, maka orang tersebut akan termasuk golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia akan diberikan kebaikan berupa pahala orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan dalam hadis yang dibawakan dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Inna amrohu kullahu khairun. Inna amrohu kullahu khairun. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sesungguhnya segala sesuatu apapun yang terjadi padanya itu merupakan kebaikan baginya. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidaklah itu terjadi melainkan pada seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairul lah. Jika ia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kemudian ia bersyukur, fakana khairul lah, maka yang demikian itu kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah. Dan jika ia mendapatkan sesuatu yang buruk baginya, sabara, kemudian ia bersabar, fakana khairul lah, maka yang demikian itu kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, sungguh maha penyayangnya Allah tatkala Allah memberikan sebuah cobaan dan ujian kepada hambanya. Tidaklah Allah memberikan sebuah ujian dan cobaan kepada hambanya melainkan sesuai kemampuan yang dimiliki oleh seorang hamba tersebut. Allah berkata dalam ayat yang sering kita dengar, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seorang hambanya illa usaha, melainkan sesuai kemampuannya. Subhanallah, kadar ujian yang dimiliki seorang pastinya akan berbeda-beda, begitu pula dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun di balik ujian dan cobaan tersebut akan ada hikmah dan kebaikan yang bisa kita ambil, dan hikmah yang bisa kita ambil dan petik dalam musibah atau cobaan yang diberikan tersebut. Dan intisari dari tema ini adalah teruslah kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berdoa di waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu luang kita. Sebagaimana perkataan salah seorang sahabat dari Abu Darda radhiyallahu an dalam kitab beliau berkata, "Ud'ullaha yauma saraik." Berdoalah kepada Allah di waktu senggang-senggangmu, di waktu luangmu. La'allahu yastajibu laka yauma dharaik. Semoga saja Allah mengabulkan doamu di waktu sempitmu atau di masa sempitmu. Masya Allah, terkadang cobaan dan ujian yang ada pada seorang hamba atau manusia tak akan henti sampai kita nanti akan dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, bersabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah dengan bertakwa kepadanya dan jauhilah dari apa yang dilarangnya. Dan juga disebutkan dalam hadis, dalam sebuah potongan hadis, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Allah akan menjaga kita dari segala mara bahaya selagi kita menjaga Allah, kita berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Dan intinya, teruslah memperbanyak berdoa. Salah seorang ulama mengatakan, ad-du'a'u silahul aqwiya wad du'afa. Doa itu menjadi senjata bagi orang-orang yang kuat dan juga orang-orang yang lemah. Pastinya tatkala kita mendapatkan sebuah ujian dan cobaan, kita berada dalam kondisi lemah. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah
supaya Allah temukan jalan keluarnya seperti apa. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah padaku, astajib lakum. Niscaya aku akan perkenankan kepada kalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Memang lika-liku kehidupan pastinya banyak, dan tergantung kita bagaimana menghadapinya, bagaimana sikap kita dalam cobaan dan ujian tersebut. Apakah kita bisa bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut? Tandanya Allah masih sayang kepada kita ketika Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Dengan cobaan atau ujian yang bermacam-macam, teruslah bersabar, dan bersabar, dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika memang ada kata-kata yang benar, itu datang dari saya pribadi, dan jika memang ada kata-kata yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika memang ada kata-kata yang salah, itu datang dari diri saya pribadi. Akhirul kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.